30 orang bertemu dengan Dajjal di suatu pulau. Jadi guys, sebelum dilanjut, jangan lupa untuk dibantu dengan like, komen, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah Islam yang banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suluk Channel. Kali ini saya akan memberikan kisah orang yang bertemu dengan Dajjal di suatu pulau. Jadi guys, asal kalian tahu, Dajjal itu adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk membuat fitnah di akhir zaman kelak. Fitnahan-fitnahan Dajjal itu sangat dahsyat. Bahkan bujukannya Dajjal itu sangat berbahaya untuk keimanan kita guys. Karena guys, tidak sedikit kala itu orang iman di pagi hari, tapi ketika sore hari telah menjadi kafir. Sungguh sangat mengerikan kan guys. Keimanan kala itu seperti panasnya api. Kalau kita tidak kuat, maka keimanan kita akan jatuh. Saking dahsyatnya rayuan sihir Dajjal. Dan keberadaannya Dajjal saat ini masih menjadi misterius karena Allah masih menahannya. Tapi ketika waktu yang telah dijanjikan, makhluk itu akan muncul, dan kala itu dunia terasa seperti gelap gulita. Karena di waktu itu muncul makhluk pembawa fitnah, yaitu Dajjal. Keimanan muslim pun mendapat goncangan yang amat dahsyat. Tapi tahukah kalian, ada seseorang yang pernah berjumpa dengan Dajjal di suatu pulau. Orang itu bernama Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari, atau dikenal Tamim Ad-Dari. Beliau salah seorang sahabat yang mulia. Namanya tidak asing bagi kaum muslimin. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah di Madinah. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, Tamim meninggalkan kota Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah. Jadi guys, dikisahkan Tamim Ad-Dari ketika menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Laham dan Judam, selama 1 bulan lamanya mereka terombang-ambing dengan gelombang lautan sampai akhirnya mereka berlabuh di suatu pulau yang berada di tengah lautan sebelum matahari terbenam. Mereka pun mulai memasuki pulau itu. Ketika mereka mulai masuk pulau itu, jadi guys, mereka dikagetkan bertemu dengan makhluk yang penuh dengan bulu. Wah, sangat seram ya guys. Dan akhirnya mereka memberanikan diri untuk mendekat. Lalu mereka berkata, "Hei, makhluk apakah engkau?" Ketika itu mereka dikagetkan bahwa hewan itu ternyata bisa berbicara dan berkata. Makhluk itu berkata, "Aku adalah Al-Jassasa." Jadi guys, Al-Jassasa itu menurut Syekh Mutawalli Asy-Syarawi adalah salah satu makhluk melata dengan memiliki banyak bulu kasar. Namun tidak dijelaskan apakah Al-Jassasa ini termasuk dalam kelompok makhluk melata yang muncul pada akhir zaman kelak. Wallahu a'lam. Tapi guys, menurut tafsir Al-Qurtubi, secara bahasa Al-Jassasa bermakna mata-mata. Dinamakan demikian karena ia selalu mengintai kabar untuk nantinya disampaikan pada Dajjal guys. Tafsir tersebut juga berpendapat Al-Jassasa berbeda dengan binatang melata yang dikabarkan kedatangannya pada akhir zaman kelak. Sebaliknya, Al-Jassasa hanya dimaknai sebagai mata-mata utusan Dajjal guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi guys, Tamim Ad-Dari menanyakan lagi, apakah Al-Jassasa itu? Kemudian makhluk itu tidak menjawab dan berkata, "Hei kalian, pergilah kalian ke tempat beribadah itu," sambil menunjukkan tempat itu. "Di sana ada orang yang merindukan kabar dari kalian," kata Al-Jassasa. Lalu Tamim dan orang-orang itu langsung melewati makhluk Al-Jassasa karena khawatir dan takut makhluk itu adalah setan. Kemudian guys, Tamim dan orang-orang itu masuk ke dalam tempat peribadahan. Ketika masuk, orang-orang tersebut dikagetkan. Ternyata di dalamnya ada orang yang paling besar dan orang yang terikat dengan ikatan yang kuat. Kemudian Tamim berkata, "Siapakah engkau?" Orang itu berkata, "Kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini." Rombongan Tamim menjawab, "Kami ini orang-orang Arab. Kami menaiki kapal. Ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa. Sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan sampai terdampar di pulau ini. Kami pun naik perahu-perahu kecil, memasuki pulau ini dan bertemu dengan makhluk yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana kubul dan mana duburnya karena lebat rambutnya. Kami bertanya kepada makhluk itu, 'Kamu ini apa?' Lantas makhluk itu menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasa.'
Kami pun bertanya, apa itu Al-Jassasa? Ia malah berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada di rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Akhirnya kami pun segera menuju kepadamu. Kami khawatir kalau makhluk itu ternyata setan. Lalu guys, orang besar itu menanyakan tentang pohon kurma dan danau Tiberias. Dan terakhir, orang besar itu menanyakan tentang Nabi akhir zaman. Ia berkata, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan. Lalu guys, rombongan Tamim menjawab, ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yasrib atau Madinah. Lantas orang besar itu mengatakan, apakah orang-orang Arab memeranginya? Lalu rombongan Tamim menjawab, iya. Ia mengatakan lagi, orang besar itu, apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab? Maka Tamim beritakan bahwa Nabi Muhammad telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Lantas orang besar itu mengatakan lagi, itu sudah terjadi. Lalu Tamim menjawab, iya. Orang yang besar itu berkata lagi, sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masihid Dajjal. Sebentar lagi aku diberi izin untuk keluar hingga aku keluar lalu berjalan di bumi, dan tidak kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam guys. Kecuali Mekah dan Thayyibah Madinah, keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangan menghalangiku. Dan sesungguhnya pada tiap gang ada para malaikat yang menjaganya. Jadi itu yang dikatakan makhluk besar itu, ternyata dia Dajjal dan berkata seperti itu. Dan akhirnya guys, kisah ini disampaikan ke Rasulullah SAW. Bahkan Nabi berkata, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Itulah guys, kisah Tamim Ad-Dari ketika bertemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan hikmah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.